Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Perkenalkan, nama saya Helena, berasal dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 11. Saya akan mempresentasikan permainan bola kecil, yaitu bulu tangkis. Berikut saja materi yang akan saya bahas. Pengertian permainan bulu tangkis. Permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkap bola bulu menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikitnya 2 orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Adapun sejarah bulu tangkis. Asal-usul bulu tangkis diperkirakan berkembang pertama kali di zaman Cina kuno lewat permainan jianzi. Jianzi merupakan permainan sederhana yang menggunakan shuttlecock dan kekuatan kaki. Aturan permainan ini adalah menjaga agar shuttlecock tetap berada di udara selama mungkin dan tidak jatuh ke tanah. Pemain dilarang menggunakan tangan dan hanya diperbolehkan memakai kaki. Selain di Cina, olahraga bulu tangkis juga dipercaya berkembang lewat permainan battledores yang populer di Inggris tempo dulu. Permainan ini menggunakan sebuah tongkat pemukul untuk menjaga shuttlecock tetap berada di udara dan tidak jatuh ke tanah. Mengutip buku pendidikan jasmani, olahraga bulu tangkis yang dimainkan secara kompetitif menggunakan net mulai muncul di abad 19 di Pune, India. Dahulu kota Pune disebut sebagai Pona, karena itu permainannya juga disebut sebagai Pona pada masa itu. Di sekitar tahun 1950, Pona kemudian dibawa ke Inggris oleh para tentara kerajaan Inggris yang saat itu menjajah India. Kemudian di tahun 1860, permainan yang awalnya disebut Pona atau battledores ini mulai disebut sebagai badminton. Penyebutan ini dilakukan setelah permainan tersebut digelar di badminton house milik Duke de Belfort de Gloucestershire, Inggris. Sejak saat itu, permainan badminton menjadi populer dan mengalami perkembangan pesat. Badminton atau bulu tangkis ini kemudian dibawa oleh orang-orang Belanda dan akhirnya masuk ke Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1934, didirikan International Badminton Federation (IBF), di sebuah organisasi yang mengatur kegiatan badminton di tingkat internasional. Di Indonesia sendiri, Organisasi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mulai didirikan pada 5 Mei 1951. Indonesia kemudian resmi menjadi anggota IBF pada tahun 1953. Nah, ini dia, bisa dilihat ukuran lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang yang dipisahkan oleh net dan bagian tengah ukuran lapangan standar PBSI. Panjang 13,40 meter, lebar 6,10 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter, jarak garis servis depan ke net 100,9598 meter, jarak garis servis tengah ke garis samping 3,08 meter. Selanjutnya, cara memegang raket. Terdapat beberapa teknik saat memegang raket, yaitu yang pertama, teknik forehand. Teknik ini sama seperti ketika Anda memegang benda pada umumnya.
Tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. Yang kedua, teknik backhand. Hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Kemudian selanjutnya masuk ke manfaat permainan bulu tangkis. Wah, permainan bulu tangkis ada manfaat ya. Beberapa manfaat yang dirasakan antara lain: 1. Bulu tangkis dapat mencegah obesitas. 2. Bermain bulu tangkis menjaga kepadatan tulang. 3. Bermain bulu tangkis dapat meningkatkan rasa percaya diri. 4. Meningkatkan kekuatan kaki. 5. Mencegah penyakit jantung. 6. Bulu tangkis mencegah penyakit kanker. 7. Bulu tangkis dapat menurunkan berat badan. 8. Membentuk postur tubuh ideal. 9. Bermain bulu tangkis menghilangkan stres. Dan yang ke-10, membantu kualitas tidur lebih baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.